Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau bicara tentang Prabowo, Habib Rizik, Anies Baswedan dan Amin Rais ya. Itu proposal saya harus diadakan diskusi 4 orang itu supaya lebih ada deeping-nya. Saya tidak puas ya setelah mendengar 3 jam Prabowo di ruang perpustakaan yang isinya 3.500 buku itu ya, ditanya oleh 7 pemimpin redaksi. 7 pemimpin redaksi itu cuma jadi corong saja akhirnya ya, corong gagasan-gagasan Prabowo, tidak ada satu sikap yang tajam ya, dan saya nggak puas secara intelektual ya. Jadi ini sekarang jam 1:30 malam ya, di Parung. Jadi kemarin itu setelah sholat lohor saya mendengar wawancara itu 3 jam ya. Sampai menjelang asar, azan asar saya berhenti ketika Prabowo itu bilang every new initiative will be opposed katanya. Jadi setiap gagasan baru, setiap prakarsa baru, setiap inisiatif baru pasti akan dilawan. Dan dia menjelaskan sekitar catatan saya ada 8 gagasan besar yang diungkapkan oleh Prabowo. Ya, saya dengarkannya sambil tiduran di lantai kamar almarhum ibu saya, ukuran 5,5 kali 4 meter ya, di atas lantai keramik tua ya, ukuran 30 kali 4, 30 kali 30. Panas waktu itu ya, seharusnya saya langsung habis asar itu langsung merespon, tapi males ya. Sekarang baru malam ini saya coba ingat-ingat lagi, tapi setelah asar itu saya bikin catatan ini. Ada pointers yang berdasarkan ingatan setelah saya pulang dari sholat asar kemarin. Jadi soal makan gratis atau gini, Prabowo itu punya gagasan besar dan dia mengutip Bung Karno. Gantungkan katanya cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Kalaupun gagal, maka kamu masih jatuh di antara bintang-bintang di langit itu. Terus dia punya makan gratis, bergizi gratis, yang menurut Prabowo itu adalah sebuah instrumen demokrasi. Itu bagus ya. Saya terkejut juga, makan gratis itu adalah sebuah alat untuk membangun demokrasi, kata Prabowo. Yang saya ingat bahwa makan gratis itu seperti di dalam Al-Quran ya, juz ke-29 ayat surat Al-Insan ayatnya 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami ngasih makan kalian semua liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, dan tidak ada terdetik di hati kami ya, dengan memberi makan itu jaza, ingin mendapatkan balasan, wala syukur, dan juga enggak ada ya, keinginan sedikit pun di hati kami dengan memberikan makan kepada kalian itu ingin mendapatkan balasan ucapan atau sekedar ucapan terima kasih. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Tapi dengan makan gratis yang dia dipuji oleh Presiden Brasil itu memberikan makan gratis untuk 30 juta anak, itu memakan waktu 11 years old, 11 tahun. Sementara menurut Prabowo, pengakuan Prabowo di depan wartawan itu, 7 wartawan terkemuka di Indonesia itu 82 juta anak ya, itu dikasih makan dalam waktu 1 tahun bisa menjangkau 82 juta.
orang. Dan menurut Prabowo uang untuk makan gratis itu dari pusat ya, digelontorkan ke daerah untuk program makan bergizi gratis itu, sehingga ekonomi berputar karena kemudian orang beli sayur, beli telur, dan dari kegiatan atau program besar itu sehingga ekonomi itu hidup ya, pedagang telur, pedagang sayur, dan yang masak dan juga yang mengatur, memanage semua program-program di daerah-daerah itu semua bergerak sehingga ekonomi berputar, kesejahteraan meningkat, kesejahteraan umum ya, dan terbuka banyak pekerjaan-pekerjaan karena program makan siang gratis. Itu kira-kira tesis Prabowo, sehingga dia bisa munculkan satu ucapan bahwa gagasan makan bergizi gratis itu adalah instrumen demokrasi. Itu yang baru yang saya tangkap ya. Kemudian soal apa lagi? Gagasan terbesar lagi soal pertumbuhan ekonomi 8%. Itu katanya cita-cita besar. Kalau gagal ya nggak terlalu jauh dari 8%. Tapi kalau cita-citanya pertumbuhan ekonomi 5% mungkin akan tercapai di bawah 5%. Jadi memahami Prabowo adalah memahami bagaimana dia senang memiliki gagasan besar ya dalam hidup yang satu detik itu, dan kemudian dia ingin membangun sekolah rakyat yang berasrama di 200 wilayah ya di seluruh Indonesia, khusus untuk orang yang paling miskin di daerah itu, sehingga anak-anak itu dididik ya selama 6 tahun atau berapa tahun, kita belum tahu konsep rakyat itu. Tapi dia jelas boarding school, berasrama, sehingga anak-anak yang miskin di desa itu ya, di desa itu bisa makan tiga kali sehari. Dan ini belum tercapai, mungkin kan tercapai dalam waktu 5 tahun, kita lihat ya. Dan anggarannya itu cukup ya, katanya paling sekitar 12 triliun gitu. Cukup ya katanya. Dan itu bisa menghasilkan anak-anak yang pertumbuhan fisiknya baik, kecerdasannya baik, dan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian dia juga dalam wawancara itu dia mengungkapkan ya memang itu pemimpin redaksi itu kemarin menjadi corong akan ya menjadi semacam kapitalisasi gagasannya Prabowo yang ingin membangun 80.000 koperasi di desa, antara 70 sampai 80.000 koperasi, dan itu akhirnya akan melahirkan 80.000 manajer atau orang-orang yang akan memanage koperasi itu di desa-desa ya. Kita lihat ya gagasan-gagasan Prabowo yang memang menarik, meskipun tidak memuaskan secara intelektual, karena dalam diskusi itu nggak ada deeping. Dan kita lihat Najwa Shihab juga nggak berkutik juga, apalagi waktunya terbatas, meskipun 3 jam lebih 20 menit, tapi wartawan itu tidak bisa mengeksplorasi atau tidak mengejar atau membuat Prabowo itu menjelaskan bangunan argumentasinya, dan kemampuan wartawan itu juga tidak tajam. Mungkin ada rasa ingin masih membangun rasa sopan santun ya. Harusnya kalau diskusi dengan Rocky Gerung, mungkin Rocky Gerung, Amin Rais, Habib Rizik Syihab, kemudian Anies Baswedan, dan itu kemudian divideokan, disebarkan lewat YouTube, mungkin lebih layar perahu diskusi itu gagasannya akan berkembang ya, dan melaju di atas lautan pertarungan pemikiran yang
menarik ya. Tapi kemarin tuh sangat tidak menarik karena hanya Prabowo hanya berenang di atas permukaan ya, dan dia tidak berani, tidak melakukan penyelaman yang mendalam sampai memetik ya, mutiara-mutiara yang cemerlang di dasar lautan yang gelap, dan para wartawan juga tidak berusaha untuk menenggelamkan Prabowo. Jadi soal dikotomi ABRI sipil, Prabowo hanya mengatakan kita ini udahlah nggak usah ada dikotomi soal ini, pertanyaan Najwa Shihab ya, jangan soal nggak usah perlu dipertentangkan lagi antara dikotomi ABRI atau TNI sipil, militer sipil. Kenapa? Karena kita ini semua anak bangsa, gitu. Kelihatannya betul, tapi ketika diuji tesis-tesis pemikiran Prabowo soal civilian values, nilai-nilai kesipilan itu tentu akan bertabrakan kalau satu kekuasaan dikelola secara militeristik dan komando dan menghilangkan aspek-aspek demokrasi, aspek-aspek hak asasi manusia dan aspek lingkungan dan lain-lain. Dan itu yang secara frontal di-challenge oleh civil society kan. Makanya dia mencoba memisahkan supaya TNI itu kembali ke barak dan tidak aktif di jabatan sipil terlalu signifikan lewat undang-undang revisi Polri atau TNI. Kemudian soal korupsi ini tampaknya Prabowo agak gampang ya kemarin itu. Ya kalau perampasan aset koruptor itu, perampasan aset belum disahkan kan, dan tidak disahkan di zaman Jokowi. Kalau yang korupsi itu bapaknya, Prabowo itu bilang, apakah adil anak istrinya ikut menderita karena perbuatan ayahnya? Kalau kalau perampas aset itu dirampas ya, dan harus dipastikan kira-kira begitu. Aset-aset yang sudah dimiliki keluarga itu harus jangan sampai disita kalau memang aset itu, harta itu didapat sebelum korupsi itu dilakukan. Jadi tampaknya Prabowo soal korupsi tidak terlalu berani untuk memberantas itu, kecuali dalam kata-kata akan mengejar koruptor ke Antartika, dan dia itu langsung mengkoreksi, ya nggak mungkin juga koruptor itu ada sampai lari ke Antartika. Itu hanya permainan kata-kata untuk publik saja. Dan kita lihat ya, koruptor itu, orang-orang bermasalah itu ada di sekeliling Prabowo dan tidak diapa-apain ya. Dan dalam konteks pemberantasan korupsi juga Prabowo nggak setuju terhadap hukuman mati katanya. Karena kalau hukuman mati itu sudah dilakukan dan ternyata orang itu nggak bersalah, kita tidak bisa menghidupkan orang yang sudah kita hukum. Dan di sini tampaknya secara intelektual Prabowo nggak punya cara untuk memberantas korupsi dalam waktu yang pendek, yang 5 tahun, yang dia merasa pemerintahan yang berjalan 160 hari itu sangat cepat ya, sangat cepat. Dan sebenarnya kalau mengacu pada Al-Quran itu sebenarnya bukan perampasan aset, bukan hukuman mati, tetapi dalam perspektif Islam atau perspektif Rasulullah SAW adalah dipotong tangannya kalau dia mencuri lebih dari 1/4 dinar emas atau 30 dolar itu sekitar 600.000, dipotong tangan kanannya, pergelangan tangan kanannya, dan kemudian declare menurut Imam Syafi'i pergelangan tangan itu digantungkan di leher koruptor itu, tidak dipenjara dan tidak dihukum mati orang yang mencuri diputuskan oleh pengadilan, tapi dipotong tangannya. Itu yang belum dilakukan oleh Prabowo. Harusnya dia melakukan satu inisiatif ya, satu dari pemerintah ya,
ada perubahan mungkin di pasal-pasal tertentu ya. Dan dia kan sudah sadar bahwa every new initiative will be opposed. Setiap gagasan baru pasti akan dilawan. Diajukan dulu bahwa pemberantasan korupsi adalah dengan potong tangan, tidak hukuman mati, dan aset tentu dirampas ya, tapi dikembalikan barang yang dicuri itu supaya nanti selamat di dunia dan di akhirat. Ya enggak? Kalau dia masih mencuri, maka di dalam Islam itu kaki dari koruptor atau maling itu yang mencuri lebih dari 1/4 dinar emas atau lebih dari 600.000 rupiah itu atau $30 itu dipotong untuk kaki, pergelangan kaki kirinya. Nah, kalau dia masih melakukan pencurian, maka dipotong tangan kirinya, pergelangan tangan kiri. Kalau masih mencuri untuk keempat kalinya, maka dipotong pergelangan kaki kanannya. Dan kalau masih mencuri lagi, maka orang yang mencuri terus itu, maka baru dipenjara dengan 4 anggota tubuh yang sudah buntung. Itu baru ada efek jerah. Kalau sekali saja dipotong koruptor itu pergelangan tangannya dengan teknik pembedahan yang tingkat tinggi setelah dibius total dan kemudian diperban dengan sangat baik dan tidak ada rasa sakit dalam pemotongan itu karena dipotong di rumah sakit berdasarkan keputusan hakim yang dipandu oleh hukum positif yang diserap dari Al-Quran, maka hukum potong tangan ala Indonesia itu akan langsung menghabiskan koruptor dari pusat sampai daerah, ya, dari level top ya sampai di level desa. Dan itu tidak bicara ke situ. Prabowo tidak punya wawasan keislaman terhadap pemberantasan korupsi. Harusnya diajukan dulu inisiatifnya itu ke DPR. Jadi kemudian soal yang terakhir soal Danantara itu tentu adalah akan diwariskan, kata Prabowo, untuk anak cucunya berupa satu aset sampai 9 berapa itu 9 miliar dolar apa 15.000 triliun, dan dia mengharapkan dana-dana yang dibiayai termasuk memancing investor asing itu harus dipastikan proyek-proyek yang dibiayai itu adalah yang visible. Visible itu terjadi semacam proses added value, nilai tambah. Dia contohkan ya, bauxite itu kalau kemudian dia proses ya, tidak dijual gelondongan tapi diproses dulu dalam proses nilai tambah. Tapi kalau dalam konteks zaman kemarin itu adalah hilirisasi, itu nilai tambahnya sampai 115 kali lipat ya. Kalau memang Prabowo itu setuju dengan proses nilai tambah, itu hendaknya dia melakukan satu proses nilai tambah untuk industri-industri yang strategis seperti dulu dilakukan oleh B.J. Habibie, yaitu membangun pesawat N235 Cessna, kemudian 250 Gatot Kaca itu 2 motor dan 50 seat, dan kemudian diteruskan sekarang oleh putranya Ilham Habibie yang kemudian proyek itu dicoret dalam proyek strategis nasional, yaitu Regio 80 ya, satu jenis pesawat kecil yang akan menyatukan pulau-pulau di Indonesia ya, yaitu Regio 80 dicoret oleh Jokowi. Seharusnya itu menjadi satu cara untuk melakukan proses nilai tambah yang ribuan kali lipat. Itu sebenarnya kalau kita bikin pesawat dengan teknologi canggih itu harusnya wartawan kemarin itu mencoba untuk mengingatkan Prabowo bahwa proyek strategis nasional soal pesawat R80 hendaknya itu menjadi bagian ya, suatu warisan yang akan diwariskan ke anak cucu mendatang, dibiayai oleh oleh proyek, oleh dana dari Danantara itu seharusnya.
dan berkolaborasi dengan investor luar negeri. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Prabowo, justru dia melanjutkan mengabaikan proyek yang punya added value yang tinggi itu, yaitu pesawat terbang yang dia sebenarnya mengaku ketika pesawat terbang N250 itu terbang buatan anak bangsa sendiri. Di wawancara sebelumnya, di beberapa video sebelumnya, Prabowo mengaku dia meneteskan air mata karena anak-anak Indonesia, anak bangsa bisa membuat satu karya besar, yaitu membuat pesawat sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh tetangganya Malaysia. Dan dia sekarang melupakan kebanggaan itu seharusnya diteruskan dalam proyek R80. Dan sedikit dia mengimpikan adanya mobil nasional, ya, kalau pasarnya 2 juta paling nggak ada 1/4, 500.000 mobil diproduksi oleh anak-anak bangsa sendiri, dan itu masih gagasan-gagasan mentah. Tapi setidak-tidaknya Prabowo kemarin saya lihat hanya memberikan gagasan besar, dan para wartawan dari media terkemuka di Indonesia itu yang diundang ke Hambalang di ruang perpustakaan, ya, dan bicara selama 3 jam, kecuali dari majalah Tempo tidak diundang. Itu tidak memuaskan, ya, secara intelektual. Harusnya ya, supaya persoalan-persoalan bangsa itu lebih tuntas, itu harus diadakan diskusi yang terbatas antara Prabowo berjumpa dengan Habib Rizik dalam satu meja yang sama, berdiskusi dengan Amin Rais, dan berdiskusi dengan Rocky Gerung, dan berdiskusi dengan Amin Rais. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar, ya. Dan saya harusnya waktu baca Quran malah ngurusin Prabowo. Kita baca Quran sebentar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batashan wa madha mathalul awwalin. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul hakim. Alladzi ja'alakumul arda mahdan wa ja'alakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Juz 25 surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, ya. Hafalan terakhir saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya dijebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.